Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dianesi Pratiwi dengan NIM 220101110858. Di sini aku akan menjelaskan tentang materi evolusi untuk kelas 12. Nah, jadi di materi ini kita akan mengetahui perbedaan antara teori evolusi dari Darwin, Lamarck, dan juga Weismann. Pasti kalian kan belum tahu tuh apa perbedaan dari ketiga teori tersebut. Nah, jadi kalian harus menyimak dan fokus untuk memperhatikan video pembelajaran ini. Baiklah, mari kita simak videonya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, memahami pengertian dan konsep evolusi secara umum dan biologis. Yang kedua, menjelaskan teori-teori evolusi utama dari Lamarck, Darwin, dan juga Weismann. Yang ketiga, membandingkan perbedaan dan persamaan antara teori evolusi tersebut. Dan yang keempat, yaitu mengembangkan pemikiran ilmiah tentang proses perubahan makhluk hidup. Apa itu evolusi? Evolusi berasal dari bahasa Inggris yaitu evolution yang berarti perkembangan secara bertahap. Dalam ilmu pengetahuan, evolusi diartikan sebagai proses perubahan yang terjadi secara perlahan dari benda atau makhluk yang sederhana menjadi lebih kompleks dan juga sempurna. Dalam konteks biologi, evolusi adalah cabang ilmu yang mempelajari asal-usul makhluk hidup serta hubungan genetik di antara spesies yang berbeda. Evolusi meliputi 2 aspek utama. Yang pertama, evolusi anorganik, yaitu membahas asal-usul kehidupan di bumi dari benda-benda tidak hidup berdasarkan fakta dan teori ilmiah. Yang kedua, evolusi organik, yaitu mempelajari bagaimana spesies makhluk hidup muncul dan bagaimana mereka saling berkerabat secara genetik, yaitu perubahan dalam spesies dan hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Nah, gambar di sini merupakan salah satu contoh dari teori Darwin. Yang mana teori Darwin merupakan teori evolusi yang lebih dikenal sebagai teori seleksi alam. Nah, jadi contoh terkenal itu yaitu tadi jerapah, yang mana dengan leher panjang lebih mudah mencapai daun tinggi dan juga bertahan hidup. Sedangkan yang berleher pendek mati kelaparan, yang mana seiring waktu populasi jerapah berleher panjang lebih dominan. Darwin juga menyatakan bahwa semua makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama dan mengalami adaptasi untuk menempati berbagai habitat dan membentuk pohon kehidupan yang bercabang-cabang. Nah, teori berikutnya yaitu teori Lamarck, yang ini gambarnya, yang mana mengemukakan bahwa teori evolusi dengan dasar bahwa makhluk hidup berubah menuju bentuk yang lebih sempurna melalui proses adaptasi terhadap lingkungannya. Contohnya itu yaitu seperti gambaran tadi, yang mana bagian tubuh yang sering digunakan akan berkembang lebih baik dan kuat, sementara bagian yang jarang digunakan akan mengecil atau hilang. Contohnya tadi yaitu adalah otot bisep manusia yang jika sering dilatih akan tumbuh besar, atau leher jerapah yang menjadi panjang karena sering digunakan untuk meraih daun di pohon yang tinggi. Nah, selanjutnya ini yaitu contoh dari teori Weismann, gambarnya seperti ini, yang mana Gus Weismann adalah biolog Jerman yang menguatkan teori Darwin dan dengan pendekatan genetika, yang mana ia menolak pandangan Lamarck yang menyatakan bahwa sifat yang diperoleh selama hidup dapat diwariskan. Nah, Weismann melakukan eksperimen dengan memotong ekor tikus selama 21 generasi, yang mana ia membiarkan tikus yang berekor pendek kawin dan hasilnya tetap tikus dengan ekor normal, menunjukkan bahwa perubahan fisik akibat lingkungan tidak diwariskan ke keturunan, seperti gambar yang sebelumnya tadi. Perbandingan teori Lamarck dan juga Darwin. Lamarck menjelaskan bahwa makhluk hidup berubah karena penggunaan dan tidak penggunaan organ tubuh, dan perubahan ini diwariskan. Contohnya tadi, jerapah menjulurkan lehernya jadi panjang dan dapat diwariskan. Sedangkan Darwin menjelaskan ada variasi alami, yang mana jerapah berleher panjang dan pendek sudah ada. Seleksi alam memilih yang paling cocok yaitu leher panjang untuk bertahan hidup. Selanjutnya, perbandingan teori Darwin dan Weismann. Weismann memperkuat teori Darwin dengan menambahkan bahwa evolusi hanya bisa terjadi melalui pewarisan sifat yang terkait dengan gen pada sel kelamin. Perubahan pada sel tubuh yang terjadi akibat lingkungan tidak diwariskan. Ini menegaskan seleksi alam sebagai mekanisme utama evolusi yang bekerja pada variasi genetik. Yang terakhir, perbandingan teori Lamarck dan Weismann. Lamarck percaya bahwa perubahan tubuh karena penggunaan atau kebiasaan dapat diwariskan. Weismann membuktikan melalui percobaan bahwa ini tidak benar, dan evolusi hanya terjadi melalui perubahan genetik pada sel kelamin, bukan sel tubuh.
Nah, tadi kalian sudah memperhatikan kan video pembelajaran tentang evolusi tadi? Baiklah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan mempelajari untuk materi berikutnya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.